Pernah lihat orang tua yang kelihatannya sehat-sehat saja, tiba-tiba jatuh sakit? Atau pagi masih segar, sore sudah harus dibawa ke IGD? Seringkali penyebabnya bukan penyakit besar, tapi kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari tanpa disadari. Dan hari ini, saya akan membuka semuanya, sampai tuntas. Jadi jangan kemana-mana, karena apa yang Anda dengar setelah ini bisa jadi penyelamat untuk orang tua Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelum kita mulai, saya doakan Anda dan keluarga selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan dijauhkan dari segala penyakit. Amin. Dan jangan lupa tekan subscribe, karena setiap minggu saya bagikan edukasi kesehatan yang insya Allah bermanfaat, khususnya untuk para lansia dan keluarganya. Minum teh kopi saat perut kosong. Banyak orang tua di Indonesia punya kebiasaan yang sama setiap pagi. Baru bangun tidur, langsung mencari teh atau kopi hangat. Kesannya sederhana, bahkan terasa seperti rutinitas wajib yang sudah dilakukan puluhan tahun. Tapi pada usia lanjut, kebiasaan ini tidak lagi aman. Tubuh lansia jauh lebih sensitif, terutama pada jam-jam pertama setelah bangun tidur, ketika kondisi lambung masih kosong dan organ pencernaan belum siap menerima rangsangan kafein. Ketika teh atau kopi masuk ke lambung yang masih kosong, efek pertama yang terjadi adalah peningkatan produksi asam lambung. Untuk orang muda, ini mungkin hanya terasa sebagai sedikit perih atau mulas. Tetapi pada lansia, kondisi ini bisa memicu keluhan yang jauh lebih berat seperti rasa panas di dada, mual, atau bahkan nyeri lambung yang membuat aktivitas pagi jadi kacau. Banyak keluarga tidak sadar bahwa keluhan, perut tidak enak, setiap pagi sebenarnya berasal dari kebiasaan ini. Selain lambung, jantung juga ikut terdampak. Kafein yang masuk ke tubuh tanpa makanan akan diserap lebih cepat, sehingga memicu peningkatan detak jantung. Pada lansia yang punya tekanan darah tinggi atau penyakit jantung, efek ini bisa terasa sangat mengganggu. Jantung berdebar, kepala ringan, atau sensasi seperti mau pingsan. Ini bukan hal sepele. Banyak kasus lansia tiba-tiba lemas di pagi hari hanya karena memulai hari dengan secangkir kopi saat perut kosong. Masalah berikutnya adalah tubuh lansia cenderung lebih cepat kehilangan energi. Bukannya terasa segar setelah minum teh atau kopi, mereka justru merasa semakin lemas. Hal ini terjadi karena kafein merangsang produksi asam lambung secara berlebihan, yang akhirnya membuat tubuh terasa tidak stabil. Banyak keluarga menyangka orang tua mereka kurang tidur atau kurang makan, padahal akar masalahnya adalah minum kafein di waktu yang salah. Lalu apa yang seharusnya dilakukan? Sederhana, isi lambung dulu sebelum minum teh atau kopi. Tidak perlu makanan berat, sepotong roti, biskuit, buah, atau bahkan segelas air putih sudah cukup untuk membuat lambung lebih siap menerima kafein. Setelah itu, barulah minum teh atau kopi seperti biasa. Kebiasaan kecil ini bisa membuat perbedaan besar bagi kesehatan lansia, terutama untuk menjaga energi dan mencegah keluhan di pagi hari. Duduk terlalu lama. Banyak lansia di Indonesia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan duduk. Entah itu menonton televisi, melihat aktivitas tetangga dari teras rumah, membaca koran, atau sekadar bermain HP. Sekilas memang terlihat aman. Tidak ada aktivitas fisik berat, tidak ada risiko jatuh, dan terasa nyaman. Tapi justru disinilah masalahnya. Tubuh manusia, apalagi di usia lanjut, tidak dirancang untuk diam terlalu lama. Duduk berjam-jam tanpa bergerak membuat aliran darah melambat, otot melemah, dan persendian makin kaku. Salah satu dampak paling mengkhawatirkan dari duduk terlalu lama adalah risiko terbentuknya pembekuan darah di kaki, atau yang dikenal sebagai deep vein thrombosis. Kondisi ini sering tidak disadari. Awalnya hanya terasa pegal atau berat di betis, tapi jika dibiarkan, gumpalan darah bisa bergerak ke paru-paru dan menyebabkan kondisi serius. Banyak keluarga yang menganggap keluhan ini hanya capek biasa, padahal bisa jadi indikasi awal masalah pembuluh darah. Selain itu,
Duduk terlalu lama membuat persendian lansia cepat kaku. Lutut menjadi sulit ditekuk, pinggang terasa berat, dan punggung mudah pegal. Otot paha dan betis yang jarang digunakan juga mulai melemah. Jika dibiarkan berbulan-bulan, lansia bisa kehilangan keseimbangan dan fleksibilitas tubuh. Ini alasan kenapa banyak lansia tiba-tiba sering keselo, sulit berdiri dari duduk, atau merasa goyah saat berjalan, bukan karena usia, tapi karena kurang gerak. Risiko berikutnya adalah penurunan fungsi jantung dan metabolisme. Saat tubuh terlalu pasif, jantung tidak terstimulasi untuk bekerja optimal. Metabolisme melambat, tubuh lebih mudah menumpuk gula dan lemak, dan akhirnya berat badan naik tanpa disadari. Inilah alasan kenapa beberapa lansia cepat mengeluh lemas, mengantuk terus, atau mudah sesak. Mereka butuh gerakan kecil namun rutin untuk menjaga peredaran darah tetap stabil. Solusinya tidak sulit. Lansia tidak perlu olahraga berat atau berjalan jauh. Cukup bangun dan bergerak selama 1-2 menit setiap 30-40 menit. Gerakannya sederhana. Jalan kecil di rumah, peregangan ringan, atau berdiri sambil mengayunkan kaki. Yang terpenting adalah memastikan tubuh tidak diam terlalu lama. Dengan kebiasaan kecil ini saja, risiko pembekuan darah, sendi kaku, dan kelelahan bisa berkurang drastis. Ini kebiasaan sederhana tapi dampaknya luar biasa untuk menjaga kualitas hidup lansia. Minum air terlalu sedikit. Salah satu masalah paling sering terjadi pada lansia di Indonesia adalah kurang minum air. Banyak yang merasa tidak haus sehingga mengira tubuhnya baik-baik saja. Padahal rasa haus pada lansia sering terlambat muncul. Artinya, tubuh mereka sebenarnya sudah kekurangan cairan, tetapi sinyalnya tidak lagi sekuat waktu masih muda. Kondisi ini membuat banyak lansia tanpa sadar mengalami dehidrasi ringan setiap hari, yang efeknya mengganggu aktivitas, kesehatan organ, hingga kestabilan tubuh. Dehidrasi pada lansia tidak selalu menunjukkan tanda-tanda besar seperti bibir pecah atau rasa haus ekstrim. Justru gejalanya sering, halus, pusing ringan, tubuh lemas, gampang mengantuk, atau sulit berkonsentrasi. Tak jarang orang tua mengira ini karena usia atau kurang tidur, padahal penyebab utamanya hanya karena kurang minum. Pada kasus tertentu, dehidrasi bisa membuat lansia mudah jatuh karena tubuh kehilangan keseimbangan. Ini sangat berbahaya, mengingat jatuh pada lansia bisa menyebabkan patah tulang. Selain itu, kekurangan cairan juga dapat memengaruhi fungsi ginjal. Ginjal lansia secara alami sudah bekerja lebih lambat dibandingkan saat muda. Saat tubuh kekurangan air, ginjal harus bekerja lebih keras untuk menyaring darah yang lebih pekat. Jika kebiasaan ini berlangsung lama, ginjal bisa mengalami penurunan fungsi lebih cepat dari seharusnya. Tidak sedikit lansia yang akhirnya mengalami masalah ginjal hanya karena jarang minum, bukan karena penyakit lain. Kurang minum air juga berdampak pada pencernaan. Salah satu keluhan paling sering pada lansia adalah sembelit, dan penyebab utamanya bukan makanan berlemak, melainkan kurang minum. Usus butuh cukup cairan untuk mendorong makanan melewati saluran pencernaan. Jika cairan minim, proses ini melambat dan feses menjadi keras. Akibatnya, lansia harus mengejan, yang bisa memicu ambeien atau bahkan pusing mendadak. Masalah kecil yang sebenarnya bisa dicegah dengan satu hal sederhana, minum yang cukup. Solusinya sangat sederhana, buat jadwal minum teratur. Tidak perlu menunggu haus. Ajak orang tua minum sedikit-sedikit tapi sering. 1 gelas setelah bangun tidur, 1 gelas sebelum makan, dan 1 gelas di sore hari. Air putih adalah pilihan terbaik, tetapi minuman hangat tanpa gula juga aman. Hindari minuman manis atau teh terlalu pekat karena justru makin membuat tubuh kekurangan cairan. Dengan memastikan tubuh tetap terhidrasi, energi lansia akan lebih stabil, pikiran lebih jernih, dan organ tubuh bekerja lebih optimal. Makanan terlalu asin. Garam adalah salah satu bahan dapur yang paling sering dianggap sepele. Hampir semua makanan orang Indonesia menggunakan garam, mulai dari sayur, ikan, sambal,
sampai camilan. Untuk lansia, ini jadi masalah serius. Tubuh mereka tidak lagi seefektif dulu dalam memproses natrium. Artinya, sedikit saja kelebihan garam bisa membuat tekanan darah melonjak. Banyak lansia yang mengeluh pusing atau tengkuk terasa berat setelah makan, dan sebagian besar penyebabnya adalah makanan yang terlalu asin. Kelebihan garam tidak hanya berdampak pada tekanan darah. Pada lansia, fungsi ginjal cenderung menurun secara alami. Ketika natrium berlebihan, ginjal bekerja lebih keras untuk membuangnya. Jika berlangsung terus-menerus, ginjal bisa mengalami penurunan fungsi lebih cepat. Banyak lansia yang akhirnya mengalami pembengkakan di kaki atau wajah tanpa mengetahui bahwa penyebabnya hanya dari makanan yang terlalu asin. Keluarga sering mengira ini karena kurang minum, padahal justru sebaliknya. Tubuh menahan cairan akibat garam. Masalah berikutnya adalah garam membuat pembuluh darah menjadi lebih tegang. Akibatnya, jantung harus memompa lebih keras untuk mendorong darah. Pada usia lanjut, kondisi ini sangat berisiko. Ini mengapa banyak kasus tekanan darah tinggi kambuh setelah makan makanan tertentu seperti ikan asin, sambal pedas asin, kerupuk, atau makanan olahan. Padahal, lansia sering merasa bahwa ini makanan biasa yang sudah dimakan sejak muda, tanpa memahami bahwa tubuh saat ini sudah berbeda. Sayangnya, banyak lansia tidak menyadari bahwa makanan hariannya sangat tinggi garam. Lauk yang digoreng dan dibumbui, sambal kemasan, saus, kecap, mie instan, bahkan kerupuk, semuanya penuh natrium. Ketika dimakan bersamaan, jumlah garamnya bisa berlipat-lipat. Ini sebabnya tekanan darah lansia sulit stabil meskipun sudah minum obat. Padahal, tanpa mengurangi garam, obat apapun tidak akan bekerja maksimal. Perubahan kecil pada menu harian dapat memberi dampak yang sangat signifikan. Solusinya bukan menghilangkan garam sepenuhnya, tetapi mengendalikannya. Target aman untuk lansia adalah kurang dari 1 sendok teh garam per hari dari seluruh makanan. Kurangi sambal asin, batasi makanan olahan, dan beri rasa dengan rempah alami seperti bawang, kunyit, jahe, dan daun salam. Makanan tetap enak meski garamnya sedikit, asalkan dimasak dengan teknik yang benar. Yang terpenting, keluarga harus ikut mendukung. Karena tanpa dukungan dari orang-orang di rumah, lansia sulit mengubah kebiasaan makan yang sudah berlangsung puluhan tahun. Kurang tidur. Banyak lansia percaya bahwa tidur sedikit itu wajar. Namanya juga sudah tua, tidurnya memang pendek. Begitu kata mereka. Padahal anggapan ini salah besar. Kurang tidur bukan ciri khas usia lanjut, tetapi tanda bahwa tubuh sedang kesulitan menyesuaikan diri. Pada lansia, tidur yang kurang dari 6 jam akan mengganggu hampir semua fungsi tubuh. Metabolisme, hormon, daya ingat, hingga kestabilan emosi. Tidur yang berkualitas adalah fondasi kesehatan, baik untuk yang muda maupun lansia. Dampak pertama dari kurang tidur adalah tubuh mudah lemas dan tidak bertenaga. Banyak lansia yang bangun pagi lalu merasa seperti belum tidur. Mereka mengira ini karena faktor usia, padahal tubuh tidak mendapatkan fase tidur dalam yang penting untuk pemulihan. Jika ini berlangsung lama, lansia akan kehilangan stamina harian, mudah mengantuk di waktu yang tidak tepat, dan sulit berkonsentrasi. Kondisi ini sering membuat mereka terlihat linglung atau pelupa. Kurang tidur juga sangat berpengaruh pada fungsi otak. Lansia yang tidur kurang dari 6 jam berisiko mengalami penurunan daya ingat lebih cepat. Ingatan jangka pendek terganggu, kemampuan mengambil keputusan melemah, dan mood menjadi tidak stabil. Beberapa lansia menjadi mudah marah atau tersinggung tanpa alasan, dan keluarga sering menyalahkan faktor usia, padahal otaknya hanya kelelahan. Tidur adalah waktu otak membersihkan racun metabolik. Tanpanya, kognisi merosot lebih cepat. Masalah lain yang sangat sering muncul adalah gangguan keseimbangan. Saat kurang tidur, koordinasi tubuh menurun. Lansia menjadi lebih mudah goyah, berjalan tidak stabil, atau kehilangan fokus saat melangkah. Ini membuat risiko jatuh meningkat drastis,
Dan kita tahu bahwa jatuh pada lansia bisa berakibat fatal, mulai dari patah tulang pinggul hingga komplikasi jangka panjang. Keluarga sering tidak menghubungkan kejatuhan dengan kurang tidur, padahal keduanya sangat berkaitan. Solusi untuk meningkatkan kualitas tidur lansia tidak harus rumit. Mulailah dengan kebiasaan sederhana. Tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari, batasi konsumsi kafein setelah sore, dan hindari tidur siang terlalu lama. Pastikan kamar memiliki pencahayaan yang lembut dan suhu yang nyaman. Dampingi lansia dengan rutinitas menenangkan, seperti minum air hangat atau membaca ringan sebelum tidur. Jika dilakukan konsisten, tubuh akan menyesuaikan diri, dan kualitas tidur akan membaik tanpa perlu obat. Tidak pernah kontrol kesehatan. Banyak lansia merasa dirinya baik-baik saja karena tidak merasakan apa-apa. Ini adalah salah satu kesalahan paling sering dan paling berbahaya. Penyakit pada lansia jarang memberi tanda-tanda besar di awal. Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, bahkan gangguan ginjal bisa berkembang diam-diam selama bertahun-tahun tanpa gejala. Saat akhirnya terasa, biasanya sudah dalam kondisi berat. Inilah alasan mengapa pemeriksaan kesehatan rutin bukan pilihan, tetapi keharusan. Hipertensi adalah contoh paling jelas. Banyak lansia hidup bertahun-tahun dengan tekanan darah tinggi tanpa tahu. Mereka hanya mengeluh pusing sesekali atau tengkuk berat, lalu menganggap itu biasa. Padahal, tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol bisa merusak pembuluh darah otak, jantung, dan ginjal. Tidak sedikit lansia yang mengalami stroke atau serangan jantung tiba-tiba, padahal sebelumnya terlihat sehat. Semuanya terjadi karena tidak pernah melakukan pengecekan rutin. Begitu pula dengan diabetes. Banyak lansia tidak tahu bahwa kadar gula darahnya sudah tinggi karena gejalanya samar, sering haus, sering lelah, atau berat badan menurun perlahan. Jika dibiarkan, diabetes dapat merusak penglihatan, saraf, dan menyebabkan luka sulit sembuh. Masalahnya, tanpa tes rutin, kondisi ini mudah sekali terlewat. Keluarga sering baru sadar setelah muncul komplikasi serius, padahal bisa dicegah sejak dini dengan pemeriksaan teratur. Kontrol kesehatan bukan hanya soal mengukur angka, tetapi membaca pola kesehatan lansia dari waktu ke waktu. Dengan pemeriksaan teratur, dokter bisa melihat perubahan kecil yang tidak terlihat secara kasat mata, tekanan darah yang perlahan naik, gula yang mulai tidak stabil, atau fungsi ginjal yang mulai melemah. Perubahan kecil ini lebih mudah ditangani jika terdeteksi dini. Sayangnya, banyak keluarga menganggap kontrol kesehatan sebagai hal yang nanti saja, sampai akhirnya terlambat. Solusi terbaik adalah membuat jadwal kontrol setiap 3 bulan sekali. Pemeriksaan dasar seperti tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan fungsi ginjal sudah cukup untuk memantau kondisi tubuh. Bagi lansia yang memiliki riwayat penyakit tertentu, kontrol bisa dilakukan lebih sering sesuai anjuran dokter. Yang terpenting adalah konsistensi. Pemeriksaan rutin bukan sekadar mengecek kesehatan, tetapi bentuk perhatian keluarga agar orang tua tetap sehat dan berumur panjang. Ida mengelola stres atau kesepian. Kesepian adalah penyakit yang tidak terlihat, tetapi diam-diam menggerogoti banyak lansia di Indonesia. Banyak orang tua tinggal di rumah yang sama dengan keluarga, tetapi tetap merasa sendirian. Anak sibuk bekerja, cucu sibuk sekolah, dan akhirnya mereka melewati hari-harinya tanpa ada yang benar-benar mengajak bicara. Kondisi ini membuat lansia mudah merasa tidak berarti, tidak dibutuhkan, atau bahkan dilupakan. Padahal, perasaan ini dapat mempercepat penurunan kesehatan fisik maupun mental. Stres pada lansia tidak seperti stres pada anak muda yang biasanya muncul jelas. Pada usia lanjut, stres sering muncul dalam bentuk halus, susah tidur, mudah cemas, nafsu makan menurun, atau sakit-sakit yang tidak jelas penyebabnya. Tubuh lansia jauh lebih sensitif terhadap perubahan emosi. Ketika pikiran mereka tertekan, hormon stres meningkat dan memengaruhi tekanan darah, sistem imun, hingga detak jantung. Tidak jarang, stres menjadi pemicu awal penyakit serius.
Kesepian juga berdampak langsung pada fungsi otak. Lansia yang jarang berinteraksi sosial berisiko mengalami penurunan daya ingat lebih cepat. Otak butuh stimulasi, sama seperti otot yang butuh gerak. Tanpa percakapan, tanpa aktivitas mental, dan tanpa kehangatan keluarga, otak menjadi pasif dan fungsinya menurun. Tidak sedikit kasus demensia atau pikun yang dipicu oleh isolasi sosial yang tidak disadari. Padahal, hal ini sebenarnya bisa dicegah hanya dengan rutin mengajak mereka berbicara. Yang membuat situasi ini semakin berat adalah lansia sering merasa sungkan untuk bercerita. Mereka takut dianggap merepotkan, sehingga memilih diam meski hatinya penuh. Ini membuat stres semakin menumpuk. Banyak lansia tampak sehat secara fisik, tetapi rapuh secara emosional karena tidak punya tempat untuk mencurahkan perasaan. Disinilah peran keluarga menjadi sangat penting. Bukan hanya menyediakan makanan atau obat, tetapi juga menyediakan telinga dan waktu. Solusi terbaik adalah memberi mereka perasaan dihargai. Ajak orang tua berbicara setiap hari, meski hanya 5 menit. Ajak jalan-jalan ringan, ajak ikut kegiatan keluarga, atau sekadar temani minum teh sore. Berikan mereka ruang untuk bercerita, untuk tertawa, dan untuk merasa dibutuhkan. Stres berkurang, rasa kesepian hilang, dan kesehatan mereka akan jauh lebih stabil. Ingat, perhatian kecil dari keluarga bisa memberi dampak yang besar bagi hati seorang lansia.